Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang relasi dan fungsi bagian 3, yaitu tentang banyak pemetaan dan korespondensi satu-satu. Setelah menonton video ini, diharapkan kalian akan bisa menentukan banyak pemetaan dari dua himpunan, memahami maksud dari korespondensi satu-satu. Bagaimana cara menentukan banyaknya pemetaan? Nah, ini Himpunan A anggotanya 2, 3, 5. Himpunan B, A dan B. Oke. Banyak pemetaan yang mungkin dari A ke B yaitu 2 ke A, 3 ke A, 5 ke A. Kemungkinan yang kedua 2 ke B, 3 ke B, 5 ke B. Kemungkinan yang ketiga 2 ke A, 3 ke A, 5 ke B. Kemungkinan yang keempat 2 ke A, 3 ke B, 5 ke B. Kemungkinan yang kelima 2 ke B, 3 ke A, 5 ke A. Kemungkinan yang keenam 2 ke B, 3 ke B, 5 ke A. Kemungkinan yang ketujuh 2 ke B, 3 ke A, 5 ke B. Kemungkinan yang ke-8 2 ke A, 3 ke B, 5 ke A. Nah, kalau misalkan kalian bisa menemukan ada lagi, silahkan. Tapi untuk yang banyak pemetaan yang mungkin dari A ke B adalah sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi ada 8. Oke. Nah, gimana kalau misalkan anggotanya banyak gitu ya? Gak mungkin kan kita cari satu-satu gitu. Nah, ada cara rumus untuk menentukan banyak cara pemetaan. Yaitu banyaknya pemetaan dari himpunan A ke himpunan B dapat ditentukan dengan rumus NB pangkat NA, di mana N ini banyaknya anggota. Banyaknya anggota B pangkat banyaknya anggota A. Jadi lihat tujuannya. Kalau misalkan dari A ke B, maka NB pangkat NA. Nah, kalau misalkan dari B ke A, kalau dari B ke A, berarti banyaknya pemetaannya yaitu NA pangkat NB. Contoh, tentukan banyaknya kemungkinan pemetaan dari A ke B. Nah, tadi A-nya itu kan 2, 3, 4. Nah, NA-nya jumlah banyaknya anggota A ada 3. 1, 2, 3. Nah, banyaknya anggota B ada NB, ada 2. 1, 2. Berarti banyaknya kemungkinan pemetaan dari A ke B adalah NB pangkat NA. Berarti 2 pangkat 3 sama dengan 8. Oke. Sekarang korespondensi satu-satu. Korespondensi satu-satu tiap dari himpunan A ke himpunan B adalah fungsi yang memetakan setiap anggota pada himpunan A pada tepat satu pada himpunan B. Jadi setiap anggota himpunan A tepat satu anggota pada himpunan B dan juga sebaliknya. Jadi harus satu-satu ya. Nah, contoh yang pertama, A1 ke B1, A2 ke B2, A3 ke B2, A4 ke B4. Nah, ini termasuk korespondensi satu atau bukan? Coba kita lihat. A punya pasangan ke B. Nah, A2-nya punya A3,
ada A4. Nah, sekarang yang B-nya. Nah, ternyata yang B-nya di sini kosong. Berarti ini bukan korespondensi satu-satu. Nah, sekarang lihat contoh yang kedua. A1 ke B1, A2 ke B2, A3 ke B3, A4 ke B4. Nah, sekarang lihat A-nya. A1-nya dia punya pasangan tepat di B, punya satu pasangan. A3 juga punya satu pasangan. A4 juga punya satu pasangan. Nah, kita lihat sebaliknya. B-nya gimana? B-nya juga punya satu pasangan tepat di A. B2 punya pasangan, B3 juga, B4 juga. Berarti ini korespondensi satu-satu. Jadi korespondensi satu-satu banyaknya jumlah A sama dengan banyaknya anggota di B. Contoh soal. Tentukan banyaknya kemungkinan pemetaan dari himpunan A ke himpunan B. Bilangan prima kurang dari 5. Bilangan prima itu berarti dari 2, 3, kurang dari 5, berarti 2 sampai 3. Nah, sekarang yang B-nya. Huruf vokal. Huruf vokal itu berarti A, kan ya. Huruf vokal A, I, U, E, dan O. Nah, A-nya ada berapa NA-nya? NA sama dengan 2, NB sama dengan 5. Nah, banyaknya himpunan dari A ke B. A ke B berarti tujuannya apa? B. Berarti NB Oke, kita lanjut. NB pangkat NA. NB 5 pangkat 2. Berarti sama dengan 25. Contoh soal berikutnya, tentukan banyaknya kemungkinan pemetaan dari himpunan B ke himpunan A. X sedemikian hingga 1 kurang dari X kurang dari 4. Di mana X bilangan asli. Bilangan asli itu kan 1, 2, 3, 4, 5 itu ya. Nah, sekarang bilangan anggotanya apa? X lebih dari 1, berarti X-nya itu dimulai dari 2. 3. Nah, kurang dari 4, berarti 2 dan 3. Bilangan ganjil antara 5 dan 13, berarti bilangan ganjilnya karena antara berarti 5 tidak termasuk, berarti 7, 9, 11. Oke, berarti banyaknya himpunan B ke A, berarti tujuannya A, berarti NA pangkat NB. Nah, jumlah A-nya berapa? NA-nya sama dengan 2, NB-nya sama dengan 3. Berarti NA pangkat NB, NA-nya 2, NB-nya 3. 2 pangkat 3 yaitu 8. Oke, lanjut. Diagram panah yang menunjukkan korespondensi satu-satu. Antara lain, nah sekarang kita cek A. A punya pasangan di B. C punya pasangan di B. R punya pasangan di B. Tepat 1 ya, tepat 1. Nah, yang 1 juga punya di A. 2 juga, 3 juga, berarti ini termasuk. Nah, sekarang yang kedua. P ke 3, Q ke 1, R ke 2. Nah, ini juga sama, nggak ada yang kosong dan nggak ada yang double atau lebih dari 1, berarti ini termasuk. Nah, sekarang yang ketiga. Nah, ini P punya pasangan, Q punya pasangan, R juga punya pasangan. Nah, sekarang lihat yang di B-nya.
1 punya pasangan, nah 2 tidak punya. 3 ada yang double, berarti ini bukan termasuk korespondensi 1-1. Yang keempat, P punya pasangan, Q punya pasangan, R punya pasangan. Nah, untuk yang himpunan B-nya, 1 tidak punya pasangan. Ini malah double ya, ini punya pasangan. Berarti ini bukan termasuk korespondensi 1-1. Oke, contoh soal. Di antara himpunan berikut ini, manakah yang merupakan korespondensi 1-1? Ingat, nggak boleh yang di depan ini berulang, yang belakang juga nggak boleh berulang. Sekarang ini depan A-nya A, B, C, berarti tidak ada yang berulang. Belakangnya 1, 2, 2. Nah, ini berulang, berarti bukan. Karena sama-sama 2 kali pengulang. Yang B, A, C. Nah, A-nya ini ada 2 kali, berarti dia bukan. Ya, yang C, A, B, C. Ya, satu-satu ya. Ini 1, 2, 3. Berarti ini termasuk korespondensi 1-1. Kita cek dulu yang D. A, B, C. Nah, ini A-nya nggak ada yang berulang. Nah, lihat belakangnya. 1, 1, 1. Dan ini berulang. Berarti bukan. Oke, ini latihan soal. Nanti linknya Ibu kasih di Google Classroom atau di bawah. Bisa kalian kerjakan. Untuk quotes hari ini, motivasi hari ini yaitu barang siapa yang bersungguh-sungguh maka dia akan mendapatkan kesuksesan. Selamat belajar, selamat mengerjakan. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.